Mazmur di 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik Jangan kau temanmu kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, kau temanku. Saya David kelas tengah Saturday akan menyampaikan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Minggu ulang guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indah. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya api mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu kita selalu bersyalam sama minggu. Tuhan Yesus memberkati. Akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara Ingin menghafal ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara saya dari Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indah. Aku akan menghafalkan ayat hafalan 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila Sinangga dan saya akan menghafal ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. ayat Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih Inang. Shalom. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega. Kota Galang, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik. Kau temanku, teman
temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega. Pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Salam Inang David. Salam juga Kak Rosa. Apa kabar hari ini, Nang? Ya tentunya semangat. Semangat ya, Nang ya. Kak Nova sama Nang Tio bagaimana? Waduh, semangat. Kita jumpa lagi ya dengan anak sekolah minggu. Nah, bagaimana kalau kita sapa di adik sekolah minggu, Nang? Oke, kita sama-sama ya. Kita panggil Laskar Kristus. Jawabnya tentunya luar biasa. Berkat Tuhan, yes, yes, yes. Kita sama-sama ya Inang dan kakak tante semua. 1, 2, 3, ya. Laskar Kristus. Yes, saya. Saya. Nah, kita masih menyapa selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Seperti itu. Apa kabar? Ya, selamat salam adik-adik sekolah minggu. Ya, kita ulangi ya. Kalau saya ucapkan salam adik-adik sekolah minggu, Inang sama kakak semua baru jawab ya, tentunya. Oke? Kita ulangi. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Bagaimana kira-kira Nak? Udah semangat semua anak-anak sekolah minggu? Udah lah ya. Kita akan mulai ibadah kita. Nah, kita silakan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini, di mana kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Engkau dalam hidup kami, dalam pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terbukti Tuhan saat ini di ibadah online ini kami percaya Tuhan Yesus telah menghantarkan seluruh anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu dari gerejamu ini. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami dari mulai sektor A sampai sektor F. Sehingga Tuhan mereka boleh bersuka cita memuji-muji Tuhan walaupun mereka masih dalam di rumah. Untuk itu Tuhan kami mau percayakan seluruh orang tua untuk boleh mendampingi setiap anak-anak kami ini semuanya. Supaya melalui orang tua boleh memberikan sarana yang terbaik buat anak-anak kami untuk boleh mereka melihat acara ibadah online sekolah minggu di tempat ini. Untuk itu Tuhan Yesus kami percaya kalau saat ini semuanya anak-anak sekolah minggu kami sudah ada dan mereka boleh bersuka cita. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau boleh memberkati kami guru-guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Sehingga hikmat yang daripada Tuhan kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat tim musik kami, bahkan setiap peralatan kami semua yang ambil bagian saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal hingga pertengahan. Boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik, kita mau gerak dan lagu nih. Kira-kira di sana udah siap-siap belum ya? Mau dipanggil mau berdiri? Nah, kalau kami panggil anak-anak sekolah minggu, jawabnya yes saya, gitu ya, semangat ya. 1, 2, 3, ya. Anak-anak sekolah minggu, yes saya. Udah semangat nih, ya. Kenapa semangat? Karena merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Minggu ke minggu, berkat tuntunan firman Tuhan dalam hati, dalam keluarga, adik-adik sekolah minggu. Nah, kita mau bernyanyi lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Oke, siap-siap ya. Kira-kira adik-adik mau nggak baca Alkitab tiap hari ya Nang ya? Mudah-mudahan ya Nang ya.
Oke, lagu kita lagi kedua Nang, apa Nang? Dalam Ya, suka, kita tidak boleh sedih. iya, Kalau kita sedih, kita harus bersuka cita. bersuka cita karena Tuhan beserta Kita. kita. Ayo Bang, dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Wah, anak-anak tetap semangat ya Nang ya. Kita ada lagu baru ya Nang ya. Ya, kita Iya. kan masih bernyanyi satu lagi. Iya, Ante lagu baru Ocha. ini Nang. Ya, karena kan anak-anak juga harus berani. Berani, tetap Iya. berani. Ya, Dalam masa pandemi, anak-anak nggak boleh takut loh, Kak Iya. Rosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Bersama kita. Jadi, apapun yang dilakukan, adik-adik semua di rumah, masa pandemi, tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Ya adik-adik ya, seperti Daniel. Daniel juga, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, Ante Rosa, Iya. kita kan mau nyanyi seperti Daniel. Ya, mungkin lagu ini berbeda ya. Iya. Seperti lagu Daniel yang biasa ya, Ante Rosa ya. karena Daniel Iya. gitu ya. Iya, jadi adik-adik disimak dulu lagunya ya. Nanti kita ulang lagi karena ini versinya yang baru ya. Oke, Ante Rosa, musik, Bang. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meski di negeri Babel tetap percaya Tuhan. Sekali lagi Bang Petra, beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun negeri Babel tetap percaya Tuhan. Coba Kak Rosa tanya dulu adik-adik, udah bisa nggak lagunya ya? Udah bisa Lena. Bisa kan ya? Berani seperti Daniel. Iya betul. Pegang kebenaran. Itu kan firman Tuhan. Tuhan, iya. Terus seperti Walaupun mereka di negeri Babel ya, berarti di negeri mana saja pun kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kan Kak Rosa, kita kan mau dengarkan firman Tuhan. Iya, nah. Jadi kita nyanyikan sekali lagi ya Kak Rosa ya, beranilah sekali seperti lagi. Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran,
seperti Daniel yang pegang terus kebenaran meski di negeri Babel tetap percaya Tuhan. Wah, sungguh luar biasa kan adik-adik, lagu untuk kemuliaan Tuhan. Dan adik-adik juga harus seperti itu, harus berani untuk memegang kebenaran. Sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami berikan kepadamu ya Bapa, buat segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kami akan beribadah, memuji dan muliakan namamu ya Bapa. Walaupun kami hanya ibadah online saja ya Bapa, Engkau yang tetap memberikan kami kekuatan, kesabaran, walaupun di dalam kerinduan kami ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan namamu di rumahmu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan kami damai sejahtera, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu di hati kami anak-anak-Mu ya Bapa, supaya di dalam mendengarkan firman Tuhan kami lebih fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terpuji dan termulialah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kakak mau bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin, amin Kak Indah. Wah, luar biasa jawaban adik-adik semua ya. Tapi kakak lihat pasti masih ada yang lemas-lemas, pasti belum ada yang fokus. Tapi kakak tanya sekali lagi ya, harus semangat ya, harus berani seperti Daniel. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin Kak Indah. Wah, tentu kita semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita tertulis dari kitab Daniel. Daniel 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita. Kalau sudah dibuka, mari kakak ajak semua teman-teman, adik-adik semuanya untuk membaca Alkitab kita secara bersama-sama. Dan sebelumnya kakak mau beritahu bahwa tema kita aku senang beribadah. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikap-tikap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Setiap seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa aja di dalam 2 ayat itu tokoh-tokohnya? Yang pertama tentu Daniel. Terus yang kedua orang-orang. Tetapi orang-orang itu maksudnya orang-orang yang tidak menyukai Daniel, yang sering iri hati kepada Daniel. Dan yang ketiga Allah. Allah yang selalu menyertai Daniel. Seperti kita juga disertai oleh Allah. Nah, kita akan membahas tentang Daniel. Kakak mau bertanya lagi. Siapa yang masih ingat tentang Daniel? Daniel itu siapa ya? Siapa adik-adik?
Daniel adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan. Benar. Daniel adalah seorang tawanan. Benar. Daniel adalah seseorang yang taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Wah, pasti adik-adik semuanya menjawab seperti itu kan? Nah, sekarang kakak akan menceritai tentang Daniel ini. Dan Daniel adalah satu antara orang-orang muda Ibrani dari kerajaan Yehuda yang dibawa sebagai tawanan oleh Aspenas. Siapa Aspenas, Kak Indah? Kepala kerajaan Raja Nebukadnezar. Dia dibawa ke Babel untuk bekerja dalam istana raja. Wah. Dan di sana juga adik-adik, Daniel akan diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Karena Daniel seorang yang muda, yang baik hati, terus Daniel juga memahami hikmat, memiliki pengetahuan yang banyak tentang ilmu, dan dia juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan tidak lupa, dia takut akan Tuhan dan selalu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, karena itu Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Dan pada saat itu Daniel itu di bawah pemerintahan Raja Darius adik-adik. Nah, setelah Daniel menjadi pejabat tinggi itu, Raja Darius itu sangat senang kepada si Daniel. Kenapa Kak Indah senang? Karena tidak satupun kesalahan yang Daniel perbuat dan yang raja temui. Karena yaitu Tuhan selalu berserta dia dan dia selalu setia dan taat memuji Tuhan. Nah, sehingga semua rakyat dan orang-orang di istana itu iri hati kepada si Daniel. Padahal si Daniel itu baik. Kenapa harus iri hati kan adik-adik? Nah, pada saat mereka iri, mereka menghasut Raja Darius dan meminta kepada Raja Darius mengeluarkan perintah untuk melemahkan iman si Daniel kepada Tuhan. Perintahnya itu apa Kak Indah emangnya? Perintahnya itu melarang setiap orang untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi harus menyembah dewa atau tua-tua. Selain Raja Darius. Kalau Raja Darius namanya raja. Berarti dia juga punya wewenang untuk mau beribadah kepada siapapun. Tetapi karena raja ini tidak bisa untuk tidak adil kepada rakyatnya, akhirnya Daniel dihukum. Apa hukumannya adik-adik? Daniel dimasukkan ke gua singa. Wah, yang namanya singa pasti menyeramkan kan adik-adik? Tentu apalagi kalau udah kita digigit, dicabik-cabik, pasti ya kita pasti tidak selamat lagi. Tetapi karena Daniel juga setia dan taat kepada Tuhan dalam beribadah, Daniel selalu di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, malaikat, untuk bersama selalu dengan
Daniel. Inilah foto si Daniel di gua singa. Singanya besar-besar kan adik-adik? Tentu sangat menyeramkan. Sebenarnya si Daniel udah ketakutan. Tetapi tuntunan Allah yang selalu dan berada di dalam hati Daniel, di luar tubuhnya, Tuhan Yesus selalu berserta dia. Nah akhirnya mulut singa itu ditutup erat-erat sama malaikat tersebut, Roh Kudus tersebut. Sehingga singa-singa itu diam dan tidak melukakan si Daniel. Dan Daniel adalah saksi keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi temanya aku senang beribadah. Coba dulu, bilang dulu. Aku senang beribadah. Ayo adik-adik, semua dulu kita bilang. 1, 2, 3, ya. Aku senang beribadah. Nah adik-adik, pelajaran apa ya yang kita temukan dari cerita Daniel tersebut? Tentu kita anak-anak sekolah minggu harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Dan harus setia dan taat. Tidak boleh tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh tidak berdoa. Tidak boleh tidak beribadah. Nah itulah kita, supaya kita tetap bersama Tuhan, kita harus melakukan beribadah dengan sungguh-sungguh, taat dan setia kepada Tuhan. Setuju ya adik-adik? Setuju Kak Indah? Mantap. Nah, kakak mau bertanya lagi. Bagaimana pengalaman adik-adik berdoa di rumah? Bagaimana coba? Coba dulu dalam hati adik-adik. Adik-adik pikirkan, aku sudah berdoa ngapain aja ya? Apa pengalamanku berdoa ya? Tentu kita sudah banyak pengalaman kan adik-adik? Karena dari kecil sekarang kita sudah diajari kepada orang tua kita untuk beribadah memuji Tuhan. Tentu kita sudah tahu berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan membaca Alkitab. Nah adik-adik, pengalaman berdoa apa yang maksud Kak Indah ini? Contoh, pengalaman ketika kita sulit, kita mempunyai masalah, kita mempunyai beban yang sangat berat. Kita harus minta mohon kepada Tuhan supaya beban kita, masalah kita, dan kesulitan kita diringankan oleh Tuhan, dan kita juga dijauhi oleh masalah dan beban-beban tersebut. Dan yang kedua, dalam hal kecil, mau makan, mau bangun tidur, berangkat ke sekolah, mau berangkat kemana aja, kita harus tetap berdoa. Dan masih banyak lagi, kita harus mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, guru-guru sekolah minggu, dan semua orang harus kita doakan juga adik-adik. Setuju ya adik-adik untuk mempunyai pengalaman doa yang begitu luar biasa ya. Setuju ya adik-adik? Mulai sekarang kita harus mempunyai pengalaman doa yang baik. Dan jangan pula kita mendoakan teman kita yang jelek-jelek.
itu adalah berdosa. Jadi kita jangan mendoakan teman kita yang jelek. Jangan mendoakan orang lain tentang kejelekan-kejelekan. Tapi kita mendoakan tentang kebaikan. Nah, yang ketiga, Kakak mau tanya lagi. Apakah adik-adik sudah mempunyai jadwal doa pribadi atau membaca Alkitab pribadi seperti ini? Tentu kita harus mempunyai jadwal supaya kita tetap mengingat, aduh, aku belum berdoa nih, aku harus berdoa. Kita mempunyai ketaatan dalam beribadah, berdoa, dan memuji, memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Dan mulai sekarang, kakak mau semuanya mempunyai jadwal doa pribadi. Contoh, jam segini aku harus mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat doa. Contoh, mau makan juga, kita harus berdoa. Itu merupakan jadwal juga. Dan kita agar disertai Tuhan, marilah kita tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan ya adik-adik. Setuju? Jadilah seperti Daniel. Oke? Nah, kakak mempunyai tugas nih adik-adik. Untuk kelas besar, menggambar Alkitab. Menggambar Alkitab bersertakan apa maksud dan tujuan Alkitab tersebut. Kalau menurut Kak Indah, Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang harus ditaati dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu menurut Kak Indah arti dari Alkitab. Nah, menurut adik-adik kelas besar, kakak mau tahu nih? Silakan dipoto ya adik-adik dan dikirim ke grup sektor masing-masing. Dan yang kelas tengah, tadi kan kita harus memiliki jadwal berdoa. Sekarang kakak akan memberi tugas pada adik-adik membuat jadwal membaca Alkitab. Tapi kakak mau di sebuah buku tulis supaya tetap rapi dan bukan hanya selembar saja adik-adik membuat jadwal ini, tapi marilah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hari ini tentunya. Nah, siap ibadah kan kita tulislah jadwal kita membaca Alkitab. Kak Indah, banyak kali kolom-kolomnya itu. Apa aja tulisannya? Yang pertama, ada hari. Hari Minggu lah sekarang kan? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sama tanggalnya juga. Dan yang ini, jam berapa kita baca? Kakak tulislah di sini, jam baca. Dan yang ini, nats apa yang mau kita baca? Nats Alkitabnya ditulislah dulu. Dan ringkasannya setelah kita bacalah sama jamnya. Kalau kita bacanya jam pulang ibadah jam 10, tulis jam 10. Tulislah di sini ringkasannya. Oke? Dan ini juga difoto dulu untuk yang minggu ini. Dan dikirim ke WA sektor masing-masing. Dan yang kelas kecil apa ya Kak Indah?
membaca dan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya tertulis pada Yosua. Yosua 24 ayat 15b. Bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, minta tolong sama mama papa, kakak, abang di rumah ya. Oke, pasti adik-adik bisa, harus berani, oke? Siap. Dan kita sudah membuat tugas tadi. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan. Dan kakak mau bilang, walaupun kita hanya ibadah online, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di hati kita. Oke? Setuju ya adik-adik? Jangan takut. Kalau ada yang rindu untuk beribadah bersama teman-teman, ayo doakan. Doakan teman-teman yang kita rindukan, guru-guru sekolah minggu yang kita rindukan, supaya rindu kita tersampaikan kepada orang tersebut. Nah, kita akan menutup firman Tuhan. Kita kembali bersatu di dalam doa. Ayo, siapa ini yang masih ngintip-ngintip? Ayo, bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan segala kasih karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Walaupun lewat ibadah online saja ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau selalu senang. Engkau menerima pujian-pujian dari kami, ibadah-ibadah kami ya Bapa. Karena kami juga ya Bapa, di sini memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dalam sukacita yang daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, adapun kerinduan kami kepada teman-teman kami, kepada guru-guru sekolah minggu, Engkau yang menyampaikan kepada teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu tersebut ya Bapa. Kiranya lewat ibadah online ini ya Bapa, kami dapat bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendidik kami, supaya kami seperti Daniel yang berani dan selalu pegang kebenaran dan taat beribadah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, ajari kami ya Bapa. Berikan kami lebih-lebih lagi ilmu ya Bapa yang daripadamu ya Bapa, supaya kami dapat bersekolah juga dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga proses belajar mengajar kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai, yang memberikan kami kepintaran dan memberikan kami kesehatan ya Bapa dalam tubuh kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kedua orang tua kami. Berikan mereka panjang umur, rezeki yang dapat mencukupi kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu semua ya Bapa. Baik dalam pemain musik, among peralatan, semuanya ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dan memberikan hikmat dan bijaksana lebih lagi yang daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, bimbing dan sertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dari mara penyakit. Engkau yang menyehatkan tubuh kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga adalah manusia yang selalu terluput dari dosa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami menerima berkat-Mu ya Bapa. Terpuji
terpuji dan termulialah namamu, kini sampai sepanjang segala masa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Kita kembali ke ayat yang pertama. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kuminta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan kita tertulis dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita secara bersama-sama.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati hari-hari kami ya Bapa. Engkau mencerahkan hari-hari kami, Engkau memberikan kami sukacita selalu yang daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu yang di surga ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ya Bapa. Engkau yang melimpahi berkat ya Bapa. Supaya berkat yang Engkau curahkan, yang Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Kami juga dapat memberi kepadamu dengan setulus hati kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah mendengarkan firman ya Bapa. Engkau ya Bapa yang memberikan kami kekuatan supaya di dalam keadaan apapun kami tetap menjadi pelaku ya Bapa. Kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Engkau juga ya Bapa yang memberikan kami kesehatan, menguatkan kami ya Bapa. Walaupun kami tahu ya Bapa di luar sana banyak virus-virus yang tidak kami inginkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yang menghancurkan virus-virus tersebut ya Bapa. Supaya kami dalam keadaan normal kembali ya Bapa. Supaya kami tidak ada larangan ya Bapa untuk kesana kesini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau yang memulihkan kami ya Bapa jikalau kami sakit ya Bapa. Engkau juga yang menguatkan, Engkau juga yang menyembuhkan lewat obat-obat dan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh keluarga-keluarga kami dimanapun berada ya Bapa. Engkau yang menyembuhkan mereka ya Bapa, dan Engkau juga yang memberikan penghiburan kepada mereka ya Bapa, supaya mereka dapat bersuka cita kembali di dalam Engkau dan untuk Engkau ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga teman-teman kami yang belum mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online ini ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, Engkau akan mengetuk hati teman-teman kami ya Bapa, supaya kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Beri lagi lebih lagi ya Bapa, yang terbaik di dalam pelayanan kami ya Bapa. Supaya kami juga dapat melayani Engkau ya Bapa dengan baik dan dengan ajaran dan bimbingan ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami semua, baik dalam perlengkapan ibadah online, tim musik, dan semua guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Bimbing kami lebih lagi ya Bapa di dalam pelayanan ini ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terluput dari dosa, hapuskan dan maafkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Supaya kami berhak menerima berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami ya Bapa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Sama-sama kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
yang